زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأم بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الجان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الجان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الجان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا من نور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأفتح على العلم فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Dan kita buka halaman pertama sini ikut lembaran jadi halaman pertama halaman 3. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bacaan di kitab yang bernama Hiriyatul Banat wal Banin. Apa makna hiriah? Perhiasan untuk anak perempuan dan anak laki-laki. Maknanya apa? Maknanya ya, kalau ilmu tersebut dihiasi kepada seorang perempuan, maka perempuan itu tambah cantik. Kalau dia cantik, tambah cantik. Kalau pintar ilmu agama, nggak cantik, ya perempuannya nggak cantik. Tapi kalau ada ilmu agamanya, bisa jadi cantik juga. Daripada nggak cantik, bego. Jelek, jelek nggak? Nah, jelek ya. Wal banin,
ya anak laki-laki, demikian anak laki-laki, ya. Jadi kalau dapat ilmu agama itu anak jadi ada perhiasannya, ya. Di nama kitabnya Hilwatul Hilyatul Banat wal Banin bi wazinatul dunya wal din, ya. Ini karangan orang yang alim al-alama yang terkenal Imam Bahrok namanya. Nama panjangnya Muhammad bin Umar Bahrok al-Hadrami Asy-Syafi'i. Ya, beliau orang Hadramaut yang kira-kira kalau nggak salah 300 tahun lalu, 400 tahun lalu. Ya, ini beliau orang Hadramaut al-Hadrami orang Hadramaut Asy-Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i. Itu pengenalannya, ya, biografi pengarangnya. Sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pengarang membuka kitabnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan sekadar iseng-iseng aja, enggak. Karena surah dalam Al-Quran semuanya awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Karena beliau ikuti Allah Ta'ala yang memulai seluruh surah dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat Taubah. Surat Taubah nggak ada Bismillahnya. Ya, jadi kata-kata baru atau binawal nasumanya sampai berakhir tidak ada Bismillahnya. Nah, ini dia juga yang memulai Bismillah, ikutin Al-Quran, ikutin hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau ambil dari Nabi dan Bismillah bahwa aktor, ya, semua urusan yang tidak dimulai Bismillahirrahmanirrahim maka terputus keberkahannya. Ini Bismillah penting, ya. Kita mulai sesuatu dengan baca Bismillah. Kemudian kalau kembali ke hukum fikih, Bismillah ada ahkam, ada hukum-hukumnya. Bismillah bisa menjadi wajib di mana ketika orang baca Fatihah. Baca Fatihah, ya, ini wajib disebut Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia baca Fatihah mulai dengan Alhamdulillah, maka ya kalau dalam sholat nggak sah Fatihahnya. Kenapa demikian? Karena kurang satu ayat daripada ayat Fatihah yang dia tidak baca. Jadi Bismillah bisa menjadi wajib ketika seorang baca surah Fatihah. Kemudian Bismillah bisa menjadi sunnah. Sunnah Bismillah diucapkan kapan? Ketika seorang ingin memulai pekerjaan, ya, yang tersebut, ya, yang dianggap penting, artinya kalau tersebut nggak diulang Bismillah, keberkahannya nggak ada. Seperti mau makan, mau minum, ya, mau tidur baca Bismillah nggak? Habis Bismillah. Nah ini Bismillah tersebut, ya, pengucapnya akan dapat pahala. Ya, enteng sebutnya Bismillahirrahmanirrahim. Mau minum Bismillahirrahmanirrahim, mau makan, ya, Bismillahirrahmanirrahim, mau tidur, mau keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim, masuk rumah Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini hal-hal yang sunahkan. Nah sunahkan, ya. Ketika mau makan baca Bismillah, orang makan baca Bismillah, nggak apa-apa. Pernah ada satu kisah dalam kitab apa ya, Is'adur Rafiq. Ada dua setan gemuk, setan kurus. Setan tersebut dialog pakai bahasa setan. Ya, kok ulama tahu ya dikasih kan mau tanya. Jadi dua setan dialog. Setan yang gemuk nanya ke setan kurus, kok badan inti kurus sih? Nggak kayak anak gemuk. Anda dapat tugas dari Allah bahwa seorang mukmin tiap dia mau makan apapun juga makan buburi baca Bismillah, makan bubur ayam Bismillah, maka makannya dimakan dia jadi kurus gitu. Nah, ya. Jadi Bismillah anggap dia mau makan. Nah, kita kebanyakan Bismillah kalau makan berat aja. Ya kalau makan nasi Bismillah bisa. Gitu makan kacang nggak bisa. Kacang satu toples kan, mana itu? Ya, lo udah. Kacangnya dapat. Satu, dua, Bismillah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah. Satu toples harus Bismillah. Jangan. Kesehatan enak. Ya. Nah, kemudian, ya, yang setan kurus nanya ke setan gemuk, kok ente? Apa tuh tadi yang setan kurus nanya, kok ente gemuk? Ya, Anda nemenin orang, dapat tugas nemenin orang, dia kalau segala makan nggak baca Bismillah, jadi berkah makannya saya anak ambil. Nah, jadi kita nih pengen gemuk kesehatan betul kelihatan. Kurusnya, kurus. Nah, ini berarti apa nih? Setan kurus nih. Setan kurus. Ini bori setannya gemuk nih.
Ya, paham ya? Nah, bismillah bisa menjadi haram. Kapan? Ketika seorang ingin berbuat haram. Berbuat haram mengucap bismillah hukum haram. Mau minum apa? Mau mabuk bismillahirrahmanirrahim haram. Mau berzina supaya kuat bismillah haram. Ya, mau nyolong bismillah. Mau nyolong bismillah supaya yang tuan rumah enggak tahu bismillahirrahmanirrahim haram. Ya, paham ya? Nah, jadi hal-hal yang makruh ya dimulai bismillah makruh juga. Ya, sesuatu yang seperti orang anggap kadang ada ulama memakruhkan rokok. Rokok dimakruhin. Dia mau mengungkap bismillah. Makruh juga. Makruh juga ya. Nah, sekarang ya termasuk ya mau makan jengkol baca bismillah. Kalau lihat dari segi makannya emang sunahkan. Tapi boleh-boleh aja, tapi yang dilarang apa dilarang? Yang dilarang Rasulullah kan dikatakan apa? Ya, idza akala ahadukum atau fala yaqrabana masjidana. Atau maqala Rasulullah kalau tidak kalian makan bawang putih, ya jangan deketin masjid kami. Maksudnya apa? Jangan habis makan hal-hal yang bau, jengkol, pete itu kemudian sebelum dia bersihin apa tuh? Bersihin mulutnya. Terserah mau gosok gigi, ada yang makan kapulaga, ada yang makan permen. Ini habis makan pete supaya hilang manja itu. Wah. Kamu parah kan? Benar katanya. Jadi kalau habis makan pete mau hilang baunya makan jengkol, benar? Benar. Yang hilang bapaknya? Jengkolnya. Pete hilang, jengkolnya ada sama juga. Nah, ya, kenapa? Karena ya mereka tak suka sama mulut bau. Boleh makan, ya tadi bersihin, jadi gosok gigi, baru datang ke masjid. Nah, kenapa? Karena kita mau ke masjid dan sholat Jumat, kalau mulut kita bau nggak enak. Ya, kita sujud bareng-bareng, habis makan jengkol, subhanallah. Hampir kaget, kan kadang-kadang tahu juga ya. Kenapa tuh bauannya? Nah, ini bismillah juga penting. Seperti salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Zaid bin Sabit ya, yang Zaid bin Sabit yang dia ditangkap oleh orang kafir, kemudian orang kafir bilang kalau seandainya kena kembalilah ke agama nenek moyang kita, nggak mau. Ya keluar dari agama Muhammad, enggak, saya tetap Muslim. Udah, ya. Sekarang kalau terbukti agama Muhammad benar, kamu tidak takut minum air ini. Ini air, ya apa? Ada racun di gelas, isinya racun. Dan racun karena zaman dahulu suku Quraisy itu mereka punya racun yang ampuh. Ada sumsara. Sumsara seorang minum 1 tahun kemudian nanti tepat. Ada subsyahab, ada racun 1 bulan. Ya minum 1 bulan pun mati. Ada subuh racun seminggu, racun 1 hari, ada racun jam-jam ada. Jadi mungkin keadaannya apa tuh? Formula. Ukurannya sama bagian Allah alam mana ini si zat tersebut disuruh minum racun yang 1 jam, cepat. Ayo minum, ya cepat. Ya, ini kita jangan turutin ya. Ya ambil mana? Ini minum. Kalau agama Muhammad benar, kamu nggak bakal mati. Kalau kita gimana? Mudah. Mana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Ya, waktu itu 1 jam normal. Yang disalahin yang bikin racun ini formulanya kurang apa tuh? Kurang ampuh gimana? Enggak, ini yang terampuh nih langsung berulang. Ini nggak coba ini udah. Nah, dari kekuatan Bismillah Allah Taala hilangkan. Tidak bisa memberi pengaruh kepada siapa? Kepada racun tersebut. Ya, nah ini kalau utama Bismillah bukan banyak. Mau tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kemudian yang punya usaha, punya warung, Bismillah ditulis dalam kertas 51 kali misalnya. Bismillahirrahmanirrahim 51 kali. Taruh di atas, insya Allah warung ramai. Ini bagian. Ya, paham ya? Ada yang semua di kitab itu tuh, kitab Isya Durofik. Utama Bismillah, tulis sampai 51 kali. Ya banyak nih ya. Kemudian
Mukaddimatun alhamdulillahirabbil alamin. Pengarang juga mulai dengan alhamdulillah. Ini semuanya sudah dijelasin dalam awal kitab, dijelasin tentang alhamdulillah. Alhamdulillah pujian seorang pengarang kepada Allah Ta'ala. Maknanya apa? Maknanya beliau bisa mengarang semua ini karena apa? Bantuan daripada Allah Ta'ala. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau kita artikan ya pujian pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah juga bisa menjadi ada hukumnya, bisa menjadi wajib dalam baca Al-Fatihah. Kemudian dalam salat Jumat, khutbah Jumat ada alhamdulillah wajib dibaca. Nah, bisa menjadi haram ketika seorang setelah menyelesaikan yang haram dia baca bismillah, baca alhamdulillah. Bismillah dapat duit, alhamdulillah. Enggak? Ya, dapat banyak dikit ya. Dapat banyak gimana? Pokoknya cuma alhamdulillah nggak boleh. Habis ini alhamdulillah nggak boleh. Pokoknya habis ini karena haram alhamdulillah nggak boleh. Kemudian bisa menjadi apa tuh? Menjadi sunnah, dia sesuatu yang disunahkan. Ya habis makan, habis tidur, kemudian habis minum, nyebut alhamdulillah. Kita jangan lupa puji Allah Ta'ala ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Apa? Allah Ta'ala memberi rahmat kepada Nabi Muhammad. Selawat Allah Ta'ala sebetulnya ada yang rahmat, ya ada yang apa? Kalau dia Allah Ta'ala rahmat dari malaikat istighfar. Jadi kalau malaikat berselawat adalah malaikat istighfar. Tapi kalau Allah Ta'ala berselawat artinya Allah Ta'ala memberikan rahmat. Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad ya wa alihi wasallam, Nabi Muhammad dan keluarganya. Siapa keluarganya? Ya, menurut para ulama ada yang mengatakan kullu mukminin taqi, Imam Syafi'i mengatakan semua mukmin yang bertakwa itu keluarga Nabi Muhammad. Kemudian hal ini dalam bab zakat semua turunan Bani Hashim, Bani Al-Muttalib. Ya, Bani Hashim dan Muttalib turunan mereka itu namanya Ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang sekarang ini ya Bani Hashim, para habaib dan lainnya, baik Al-Husaini, Hasani, ya semuanya itu ada keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang kepada keluarganya, siapa keluarganya? Ya sahabat, dan pada sahabatnya, siapa sahabatnya? Orang yang hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, mati dalam keadaan mukmin itu namanya sahabat. Orang yang hidup di zaman Nabi, ya kemudian dia mukmin, ya mati dalam keadaan mukmin, ini namanya sahabat. Banyak kan sahabat? Sahabat jumlahnya banyak, sampai waktu Rasul meninggal, sahabat ada jumlahnya ada 124.000. Itu ada tim, ada badan yang mencatatnya 124.000. Kenapa catat? Karena untuk tahu siapa yang nama sahabat. Ya, jadi nggak semua orang bisa harus sahabat. Ya, sekalipun dia tersebut buta, termasuk Maktum. Maktum orang yang buta, itu di zaman Nabi dia beriman sahabat juga, sekalipun buta. Ya, anak kecil dia melihat Nabi juga, beriman sama Nabi, ya dapat sahabat juga. Ya, itu namanya sahabat. Ajma'in seluruhnya, ya tidak dikecualikan ya seluruhnya. Wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil, yang ikuti jejak mereka ya sampai hari kiamat. Jadi doain salawat salam kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, persahabatnya dan orang-orang yang ikuti jejak mereka sampai hari kiamat. Insyaallah kita dapat ya curahan salawat daripada Allah Ta'ala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du kalimat kata ya setelah seseorang menyelesaikan bismillah dan hamdalah ingin memulai alinea baru, maksud tujuan suatu buku, suatu kitab apa dikatakan amma ba'du. Pak ini ja'atu hadal kitabah salah satu aksan, kata pengarang, aku bagi kitabku ini menjadi 3 bagian. Jadi kitabku aku bagi menjadi 3 bagian. Al-Qismul awal, bagian yang pertama, bil adabi dzikriyati wal ahkam fiqhiyati. Yang pertama adalah membahas adab-adab yang ada zikirnya. Ada bangun tidur, ada bacaannya apa, zikirnya apa. Nah, ini ada ketika seorang wudu apa bacaannya, zikirnya apa, ada semuanya komplit. Ya, wal ahkam fiqhiyati serta ya hukum-hukum fikihnya kami sebut juga, aku sebut juga kata pengarang. Adab-adab ya zikir-zikirnya dan hukum-hukum fikihnya ada di bab pertama, di bagian pertama. Wa qadmantuhu abwaban yamatan wa bi aqidatu matrasun. Aku jadikan ya yang bagian pertama ada bab-babnya banyak. Nanti ada bab ittibah minan naum, ya ada bab bangun adab daripada tidur,
kemudian bab wudu, jadi bab-bab yang banyak. Ya, komplit ya. Wa fihi aqidatul mukhtasarun. Sehingga dibahas tentang ilmu akidah yang singkat. Akidah yang singkat, tentu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mukhtasar yang singkat. Jadi semua ini maknanya kita komplit. Dari fikihnya ada, dari akidahnya ada juga ya. Wal qismu tsani, dan bagian yang kedua dari kitab ini fi fadhil amal al-mardiyah, membahas keutamaan amal-amal, ya, wadah bidalil marwiyah, disertai dari dalilnya yang diriwayatkan daripada ya sahabat yang mana mereka ngambil daripada Rasulullah SAW. Jadi ada dalil-dalilnya, ya, dalil marwiyah, fadhil amal, kelebihan amal, ya, keutamaan suatu amal disertai dari dalilnya. Supaya apa? Supaya kita tersebut ya untuk bisa menjawab pertanyaan orang sekarang. Orang sekarang kan kalau nanya dalil mana gitu, ada dalil nggak? Kan lihat siapa yang berhak bilang mana dan mana dalilnya. Yang berhak nanya mana dalilnya orang yang ngaji, yang memudahkan agama. Kalau dia ngambil agama nggak kasih dalil, nggak ngerti, sok-sokan. Itu nanya dalil. Apa? Backgroundnya apa? Pendidikannya apa? Ya. Kalau dia bisa bahasa Arab, ya, ilmunya ada banyak, dari ilmu hadis ada, ilmunya banyak, kasih. Kalau dia nggak ngerti apa-apa, dia kasih percuma. Karena orang sekarang kan kata orang sekarang lebih hebat dari orang dulu. Maksudnya apa? Orang sekarang kritis katanya. Mereka nggak mau asal terima doang. Mereka tuh pengen tahu dalilnya, baru mereka ambil. Kalau mereka nggak tahu dalilnya, mereka nggak ambil. Kalau zaman dahulu, seorang murid husnuzon yang tinggi kepada gurunya. Mana apa? Maknanya tuh murid udah nggak curiga nih hal-hal yang palsu, nggak curiga. Dengan nggak curiga tersebut, dia ya terima aja dari gurunya, nggak protes. Karena apa? Seorang guru lebih tahu dosanya bohongin orang. Tahu mana bab bohong kita mau ulama? Tahu ulama lebih tahu apa akibat bohong. Tahu nggak mungkin dibohongin umat, nggak mungkin bohongin orang lain, nggak mungkin. Nah, jadi maknanya apa? Maknanya ya zaman sekarang orang kritis sok tahu, nggak ngerti nahu, nggak ngerti sorab, nggak ngerti bahasa, nanya dalilnya, mana dalilnya? Sok tahu udah jangan nanya dalilnya. Karena ada sering bilang matum, ya kita sekarang yang bisa gede sekarang, bisa pada kita gede, gemuk, padat pada kita. Karena kita waktu kasih makan sama emak kita, sama orang tua kita, nggak ada yang nanya. Waktu sapi, mak, ini makannya dari mana mak? Ada nggak? Mak, ini bikinnya gimana mak? Sumbernya dari mana? Ada nggak begitu kira-kira? Nggak ada. Kita sekarang baik, ya, kita baik. Yang dikasih makan sama ulama, jangan bawel, jangan cerewet, telan aja deh lo, paham nggak? Udah nggak ngerti apa-apaan, ya tanya. Ya kita mana ada banyak protes, ada nggak yang protes? Nggak ada. Kalau banyak protes, stop dulu. Dari mana sumber makannya? Bahannya apa? Ini cara buatnya gimana? Tuh, kata main ketok ya. Ketok nggak? Sama. Kita nih, ya terima aja, ulama lebih ngerti. Harus sok tahu, ya. Kan kalau ada bayi protes itu bayi lapar ya, kan? Bayi lapar, nangis semua, kurus, apalagi itu cacingan, ya. Kenapa? Karena mereka sih makan protes dari mana, ya. Nah, ke sini, ya. Kita terima aja yang sekarang para ulama, ya, karena mereka memang ahli agama. Kemudian kalau emang ada dalilnya, ya kita terima juga. Ya, jadi kita nggak bakal dibohongin ulama lebih tahu dosa yang bohongin orang ya. Wa qad istamala ala jumlati abwabil. Ini dipenuhi atau mengandung meliputi jumlah bab-bab yang banyak juga. Jadi yang fadhil amal babnya banyak juga, bagian banyak. Kemudian wal qismu sadisu bagian yang ketiga dari kitab ini. Bi siratin nabawiyyati wal umuril ukhrawiyyati. Bagian ketiga dalam kitab ini membahas sirahnya Nabi Muhammad SAW. Sirahnya, perjalanannya siapa, bapaknya siapa, mamanya siapa, dibahas juga. Ya. Wal umurul ukhrawiyah, dan membahas juga tentang
peristiwa atau perkara-perkara akhirat tentang surga, tentang tenaga, hisab, sirat, jembatan, mizan, semua dibahas semua. Jadi kita komplit, kita biasa gini komplit insyaallah ya. Amin. Wa qadish tamala ala tarajum katsiratin. Ini enggak isinya ya banyak tarajim, uraian-uraian yang banyak. Komplit ini kitab tentang sirah Nabi yang komplit, sebutin tentang paman Nabi, sebutin tentang ini orang tua Nabi, sebutin ini di kitab bagi bagian yang ketiga daripada kitab ini. Wa billahi asta'inu, tetap kepada Allah Ta'ala aku mohon pertolongan, kata pengarang. Ya, jadi mengandalkan keilmuannya tapi tetap minta tolong sama Allah Ta'ala. Wa ari tawakkalu, aku tawakal kepadanya, wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, sandaranku hanya kepada Allah Ta'ala, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, habis uraian daripada pengarang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama ya. Al-qismul awalu bil bil fikriyati wal ahkam fikriyati wa fi aqidatun mukhtasatun. Bagian pertama dari kitab ini membahas tentang adab-adab fikir ya, wal ahkam fikriyah, hukum-hukum fikihnya, dan situ jelasnya juga tentang akidah-akidah yang mukhtasar, akidah yang singkat tapi padat untuk kita membentengi kita ya, untuk kita berpegang teguh sama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak terjemahin lagi ya, cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, aku bersaksi ya, aku ketahui, aku bersaksi, aku berani umumkan kepada orang-orang alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dari semua yang ada kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dari semua yang ada kecuali Allah Ta'ala. Wahdahu la syarika lah, yang Allah Ta'ala yang esa, la syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Ya, jadi Allah Ta'ala esa dalam sifat, dalam zat, dan dalam apa? Dalam zat, sifat apa? Betul kan? Hah? Dalam sifat, wahidul bi sifati, wahidul bi zati, wahidul bi afali, esa dalam perbuatan. Sifat dalam zat Allah Ta'ala tunggal, esa di dalam zatnya. Ya, artinya apa? Allah Ta'ala zatnya tidak terdiri dari seperti kita. Kita punya tubuh terdiri dari macam-macam, ada kepala, dua tangan, kaki, ya mata, dan Allah tidak seperti itu. Jadi esa dalam zatnya. Ya, ini menepis akidah orang sekarang yang bilang Allah punya tangan, yang dari tawil, Allah punya. Kita udah pada tahu deh kalau kita buka YouTube, buka Facebook, yang bilang Allah punya tangan kanan, tapi tangannya kanan dua-duanya. Ya, macam-macamnya. Allah punya mata. Nah, ini tahu. Ya, wa inna Allah idza qadira ila Allah Ta'ala, mata Allah Ta'ala memandang, bukan matanya enggak seperti kita. Ya, esa dalam sifat. Ya, Allah Ta'ala tidak punya dua kudrah. Dua iradah, kudrahnya satu, ya tidak ada double. Ya, dalam perbuatan, ya esa dalam perbuatan. Ya, artinya ya tidak ada campur tangan lain. Ya, emang kalau Allah Ta'ala ingin berbuat jadi. Ya, seperti orang memotong, yang memotong dengan izin Allah. Kalau Allah Ta'ala mengizinkan nggak jadi memotong. Nabi Ibrahim potong sama Nabi Ibrahim. Api kalau nggak Allah izinkan nggak membakar. Semua dengan izin Allah kan? Dengan izin Allah. Ya, nggak bisa yang lain bercampur ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Aku bersaksi juga, aku mengetahui ya, aku umumkan juga pada orang bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya Allah. Apa makna rasul? Utusan. Apa makna utusan? Pembawa pesan dari Allah Ta'ala kepada manusia. Kalaupun Allah Ta'ala bilang ya ayuhan nasu, tapi yang dapat kabar Nabi Muhammad. Rasulullah SAW kemudian nyampe kepada kita. Ya, karena kita kan Pak, Allah Ta'ala punya firman nggak bisa. Ya, kita dengar nggak bisa. Sebenarnya melalui mereka Jibril nyampe kepada Nabi Muhammad SAW nyampe kepada kita. Maka dia menusul membawa utusan dari Allah Ta'ala, membawa pesan dari Allah Ta'ala ya. Wa ana Isa Abdullah. Ya, saya bersaksi juga bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, bukan anak Allah. Seperti yang dikatakan oleh orang Nasrani.
Isa anak Tuhan. Nah ini ya ada usaha akidah mereka. Ya, kita nggak begitu. Kita katakan bahwa Isa Abdullah, Nabi Isa adalah hamba Allah. Hamba Allah. Ya, kalau dibilang orang tanya orang Nasrani, mengatakan Nabi Isa anak Allah. Kalau anak kan banyak urusannya. Kalau anak Tuhan, siapa ibu? Siapa mertuanya entar? Mertuanya siapa? Ya, karena lahirnya di mana? Karena itu banyak masalah. Udah, ya mereka punya akidah begitu, ya pada begitu urusan mereka. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Orang Islam mengatakan bahwa ada Isa Abdullah, Nabi Isa adalah hamba Allah. Wa rasuluhu, dan Nabi Isa bukan hanya hamba dan rasul juga, pembawa misi, pembawa pesan dari Allah Ta'ala juga. Wa ibnu amatihi, anak Maryam, anak hambanya yang bernama Maryam. Nah, jadi bapaknya nggak ada. Ya, wa kalimatuhu, dan Nabi Isa termasuk kalimat Allah. Apa makna kalimat Allah? Allah menyebutkan Nabi Isa yang tanpa bapak dengan kata-kata kun, jadi. Kun, fayakun. Jadi. Ya. Ini ya kalau Allah Ta'ala udah berkuasa gampang nggak? Gampang. Sekarang banyak nggak anak yang nggak ada bapaknya? Banyak. Bapaknya ada umpet. Bapaknya umpet. Ini Nabi Isa nggak ada bapaknya, maka Isa ibn Maryam, Isa anak Maryam, nggak ada bapaknya. Nah, maka dikatakan waktu amati, anak ibunya, anak perempuan, anak ibunya. Ya aman, ya seorang perempuan. Wa kalimatuhu, orang yang Allah ciptakan dengan Allah menyebut kun, fayakun. Nah jadi, ya ini jangan kita bingungin, kok bisa? Ya gampang aja deh. Nah, gampang aja, artinya ya emang kalau seorang perempuan bisa hamil dengan dia dengan dia kawin, ya bisa dia hamil. Karena Maryam ya nggak ada suaminya bisa hamil ya. Ini Nabi Adam yang nggak ada emak, nggak ada bapak bisa nggak? Bisa. Ya, jadi orang yang masih bingung kepada Nabi Isa yang nggak ada bapak, ada yang akan menciptakan nggak ada emak, nggak ada bapak. Ya, ada emak ada? Nggak ada. Bapak ada nggak? Nggak ada. Ya, kalau kita bilang lebih sulit ini dua-duanya ada. Nah, tapi insya Allah nggak ada yang sulit. Itu perumpamaan aja, ada yang gak bisa diciptakan Nabi Adam tanpa bapak sama emak. Nabi Isa emaknya ada, bapaknya nggak ada. Ya. Al-Baha ila Maryam, yang kalimat tersebut kata-kata kun, ya Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala ucapkan kepada Maryam, kun, hamilah kamu, hamil ya. Nah, terus waruh minhu, ya, yang mana Nabi Isa adalah dapat ruh dari Allah Ta'ala. Nah, jadi ruhu makhlukun, rohnya Allah ciptakan buat Nabi Isa. Jadi hidup, bapaknya nggak ada, Maryam hamil, kemudian Nabi Isa hidup. Yang Allah Ta'ala berikan ruh, yang ruhnya bersumber dari Allah Ta'ala ya. Wa anna jannata hakun, saya bersaksi juga bahwa itu surga emang ada. Surga ada. Ya. Untuk apa? Menepis kata orang, lu ngapain takwa, surga belum tentu ada. Nah, Ahlussunnah tidak demikian. Wa ana jannata hakun, saya bersaksi bahwa surga itu benar-benar ada. Nah, wa ana nar hakun, dan saya bersaksi juga bahwa neraka itu hak ada. Yang gak percaya mati dulu deh. Kita kalau udah masuk neraka, WhatsApp deh, kabarin. Nah, paham ya? Nah, info, serok ya. Benar-benar ada ya. Paham ya? Nah, wa ana sa'ata atiyatun la pihak. Dan saya bersaksi bahwa yang namanya hari kiamat pasti datang, pasti terjadi. La raiba fiha, enggak ada keraguan lagi. Ada yang masih ragu enggak sama hari kiamat? Ada Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Yakin bersaksi bahwa hari kiamat bakal datang, pasti datang. La raiba fiha, enggak ada keraguan. Kapan akan kita tahu? Hari Jumat. Jumatnya kapan? Habis Kamis. Maka dia kan zaman akhir, hari terakhir kiamat Jumat, Sabtu nggak ada lagi. Maka dikatakan zaman akhir, hari terakhir nggak ada Sabtu lagi. Nah, tadi Jumat nggak kiamat, ya, besok ke Sabtu, tenang aja. Ya.
Yang Anda tahu, ya kiamat katanya sebentar. Kiamat habis subuh sampai Isra kalau nggak salah. Ya dalam riwayat, tidak satu riwayat yang Anda tahu gitu, tapi ada lain maka Allah alam. Dimulai dari habis subuh hari Jumat sampai Isra. Sampai Isra udah. Itu waktu yang singkat, 1 jam dunia berantakan semuanya, seluruh dunia berantakan. Lapangan Mandala hancur, warung yang bagian berantakan, bahkan burung-burungnya terbang mati kan? mati Semuanya udah, yang semuanya dia udah, dia udah seluruh dunia cepat 1 jam doang, 1 jam lebih berantakan. Nah, tapi kabar gembira, sebagai Nabi bilang, antum gimana? Orang mukmin nggak mengalami hari kiamat. Kenapa? Sayangnya Allah Taala jangan sampai orang mukmin merasakan dahsyat kiamat dimatiin sebelumnya. Jadi hari kiamat hanya dirasakan sama orang kafir aja. Kita nonton streaming aja. Nah kalau mati bawa data dari banyak datanya. Data banyak. Di akhirat dari wifi nggak wifi? Nah, dia streaming aja. Lagi berantakan tuh. Wah lagi berantakan. Ya, alhamdulillah orang ini mati dulu. Jadi orang ini nggak ngerasainnya. Nah, Ustaz Anda mau lihat? Ya, jangan ngapain lihat kan ada ya. Mau lihat jangan berantakan ya. Wa anallah yab'atsu man fil qubur, Allah Taala akan menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Jadi yang sudah mati jangan kira dulu. Ya, nanti bakal hidup lagi. Ngapain? Mempertanggungjawabkan perbuatan selama dia di dunia. Nah, ya, jadi sini gimana? Sini dibangkitkan dengan cara apa? Allah hidupin lagi udah. Siapa? Yang mati dikatakan man fil qubur karena umumnya manusia dikubur umumnya. Yang mati dibakar hidup lagi, yang mati dicincang hidup lagi, yang mati dimakan ikan paus hidup lagi, yang mati dimakan macan dimakan hidup lagi. Karena yang seperti yang man fil qubur orang yang dikubur lagi. Karena yang nggak dikubur gimana? Ya sama juga. Karena umumnya dikubur ya. Semuanya yang orang Bali ada naben dibakar, ada yang sono krematorium. Kremasi yang mana itu yang di Pluit ya. Oh yang ini hidup semua nanti. Hidup semua dihidupin lagi kan. Ya, mana tapi kata-katanya ya Allah cuma kubur, yang Allah tak hidupin lagi orang di kuburan. Yang ada kubur gimana? Hidup tuh ya semuanya. Ya, paham ya? Nah, gimana nih? Terusin nggak? Nah, udah cukup ya, panjang nih, mesti jelasin. Kita berhenti dari alim awal aja deh, ya. Sampai yang bagian pertama ya. Wallahu a'lam.